Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang kita terima. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang pandai dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain ila yaumiddin. Insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya mujibas sa'il. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua orang pasti mempunyai tujuan yang sangat mulia, yang goalnya, yang akhirnya adalah kita pingin menjadi ahli surga. Kalau kita pingin menjadi ahli surga, itu sebenarnya modal pokoknya nggak banyak. Yang pokok itu dua. Yang pertama adalah iman yang kuat, dan yang kedua adalah amal soleh. Walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah ila akhir. Namun kalau kita teliti para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat, modal yang dua itu kita masih sangat jauh dari kesempurnaan. Yang pertama, iman kita itu masih yazidu wa yanqusu, masih tambah, masih kurang, masih pasang, masih surut, naik dan turun. Kemudian yang kedua, amal soleh kita kepada Allah, ibadah kita banyak cacatnya, belum sempurna. Amal soleh sesama manusia mungkin kita belum bisa ikhlas lillahi ta'ala. Oleh karena itu, agar kita bisa sampai pada tujuan menjadi ahli surga, dengan modal ini kita harus punya investasi, harus punya celengan yang terus bisa mensupport, menambah nilai-nilai amal soleh kita. Rasulullah SAW memberikan pedoman pada kita. Beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih awalatin sholihin yad'ulah." Apabila telah mati anak Adam itu, maka putuslah amalnya kecuali tiga. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya secara umum untuk kebaikan. Dan yang ketiga, awalatin sholihin yad'ulah, anak-anak yang soleh yang tentu senantiasa mendoakan kepada kita orang tuanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Kita diberikan fadil oleh Allah, alhamdulillah diberikan rizki, maka ayo sebagian rizki kita tabung, kita investasikan, kita celengi untuk kepentingan akhirat dengan banyak memberikan infak, sedekah jariyah dan seterusnya. Yang walaupun sudah kita nanti wafat, ini pahalanya terus akan mengalir, akan jariyah, akan terus mengalir diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dilapangkan rezekinya Allah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Kita yang punya ilmu, mari kita ikhlaskan. Kita ajarkan, kita berikan pada orang lain agar orang lain itu mempunyai ilmu, karena dengan ilmu ini pasti akan semakin memperkuat keimanannya, akan semakin menyempurnakan agamanya atau menyempurnakan ibadahnya. Sebab al-ilmu imadul iman wa hayatul Islam. Ilmu itu adalah cagae iman, tiangnya iman,
dan sekaligus ruhnya agama Islam, untuk bisa kuat imannya dengan ilmu, untuk bisa melaksanakan syariat dengan sempurna dengan ilmu. Maka afdhalus shadaqah shadaqatul ilmi. Utama-utamanya sodakoh adalah sodakoh ilmu yang diambil manfaatnya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak-anak dzurriyyah turunan kita yang solih yang diharapkan tentu akan senantiasa mengirim doa kepada kita, karena doanya anak pada orang tua pasti mustajabah. Oleh karena itu yang ketiga ini akan kami tekankan, mari kita berikhtiar anak-anak kita, cucu-cucu kita, dzurriyyah kita ikhtiari, kita usahakan untuk betul-betul menjadi waladin sholihin yad'ulah. Bagaimana langkah-langkahnya? Rasulullah SAW memberikan petunjuk pada kita. Kalau kita punya anak, yang pertama ayyuhsina ismahu wa addabahu. Yang pertama, tolong berikan nama yang bagus. Yang kedua, didik toto kromo, sopan santun, adab asor, akhlakul karimah. Nah, ini nama yang baik adalah nama yang secara filosofis maknanya dalam, secara idealis itu tujuannya tinggi. Mau ajami silahkan, mau Arabi boleh, yang afdol tabarukan asma Allah, asma Rasul, sunat afdol. Nama yang baik, nama adalah doa, nama adalah cita-cita, maka yang baik. Kemudian yang kedua, ini yang lebih penting, ajarilah toto kromo, sopan santun, andap asor, akhlakul karimah. Masya Allah, sekarang terus terang diakui atau tidak, fenomena sosial akhlak anak-anak kita semakin merosot. Karena apa? Karena terkontaminasi dengan berbagai masalah-masalah yang muncul di luar sana, mungkin dari media sosmed, kemudian dari TV, dari majalah dan sebagainya. Kembalikan pada akhlak, karena agama adalah akhlak. Ad-din husnul khuluq, agama adalah baiknya akhlak. Manusia kalau hilang akhlaknya itu sama dengan hewan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kuatkanlah anak kita dengan dididik akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga ini ayu alimumul kitab. Ini lebih penting lagi. Ajarilah, didiklah anak-anak kita untuk ngaji kitabullah, untuk mempelajari kitabullah dengan berbagai isinya. Al-Quran tentu saja, mulai dari baca sampai pada memahami artinya, sampai tahu kandungan ajarannya, sampai melakukan ajarannya, sampai pada yang diterjemahkan melalui berbagai kitab-kitab dan sebagainya sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di Al-Quran, fikih, akidah, hadis dan sebagainya dan sebagainya. Ini, anak kita harus dididik itu. Nah, oleh karena itu kalau sudah kita didik anak kita seperti itu, kemudian tidak kalah pentingnya anak kita harus kita modali dengan rizki yang halalan, yang thayyiban. Oleh karena itu mari anak-anak kita modali, bekali, kasih rizki yang halalan, yang thayyiban. Nah, insya Allah ini akan bagus. Kemudian jangan lupa juga orang tua setiap saat, setiap waktu kita selalu memohon kepada Allah dengan doa, karena doanya orang tua ibarat doanya Nabi kepada umatnya. Sebagaimana dalam Al-Quran dicontohkan banyak doa orang tua pada anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, istri-istri kami, anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa, yang menyenangkan secara zahir, menyenangkan secara rohani, yang tentu saja bermanfaat pada saat hidup. Dan juga nanti pada saat kita sakaratul maut, anak yang soleh akan menolong kita
Dan tentu saja setelah kita di alam kubur, anak soleh akan senantiasa mendoakan kepada kita. Inna hadayal ahya lil amwat ad-du'a'u wal istighfaru. Sesungguhnya hadiah-hadiahnya orang yang hidup termasuk anak-anak kita kepada kita adalah ad-du'a'u wal istighfaru, senantiasa mendoakan, senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Anak soleh bukan hanya kepentingan kita. Satu sisi betul kepentingan kita sebagai orang tua, tapi juga kepentingan masyarakat dalam rangka untuk membangun masyarakat. Juga kepentingan bangsa dan negara untuk membangun bangsa dan negara secara luas. Ini dibutuhkan anak-anak yang soleh. Anak yang soleh tentu saja anak yang berilmu, anak yang berakhlakul karimah, anak yang berkualitas keimanannya sehingga mampu mengimplementasikan antara ilmu, iman melalui amal soleh berupa pembangunan. Mudah-mudahan anak kita semua betul-betul menjadi anak-anak yang sholihin was sholihat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi habli minas sholihin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.